dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Mari beribadah bersama di gereja pada setiap Sabtu pada jam 8 malam dan pada hari Ahad pada jam 10 pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Pada ibadah minggu hadapan, kita akan ada special speaker, yaitu Rev. Dr. Wilson Ng. Beliau merupakan seorang pengusaha, penulis, dan pelayan Tuhan yang tak habis. Beliau juga mempunyai beberapa jawatan di peringkat antarabangsa, salah satunya ialah International Asia Director of Christian for Israel International. Jangan lupa, mari bawa bersama keluarga dan rakan-rakan Anda. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja. Ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan cara online, jemaat boleh transfer ke akaun Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua ya. Glad to see you all ya. Dan pagi ini kita akan terus minggu lalu Anda sudah mendengar khotbah tentang peperangan rohani ya. Peperangan rohani sebenarnya ada 3 level. Dan minggu lalu Anda sudah belajar tentang level peperangan rohani melawan daging. Bagaimana kita melawan daging. Seterusnya, yaitu pagi ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita melawan dunia. Dan seterusnya, kita akan belajar tentang melawan iblis. So, saya hanya mau refresh sebelum saya masuk ke dalam melawan dunia ya. Tentang yaitu melawan daging. Daging sebenarnya berbicara tentang hati dan pikiran kita ya. Dan kita sangat tahu ya, next, bahwa musuh yang terutama sebenarnya, yang terbesar sebenarnya diri kita. Ada kala kita mengizinkan iblis membulikan hidup kita. Kita tidak mengambil otoritas dan kuasa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya, so mari kita sadar tentang apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Seterusnya, next. Di Amsal 4:23 menyatakan, ya, next. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mahu kita menjaga hati. Jangan membuka hati, senang terluka, senang tersinggung dan sebagainya. Dan minggu lalu kita sudah juga belajar tentang the gates of Troya ya. Yang sangat kuat. Ya. Tapi mengapa banyak pemerintah mau menakluk ya kerajaan Troya, tapi tak bisa. Next. Tapi sejak mereka membuka pintu gerbang mereka, itulah awal kejatuhan Troya. Dan bukan setakat kejatuhan, tapi kehancuran. Take over. Oleh itu, mari kita sadar next, bahwa mari kita menjaga hidup kita. Next. Ya.
Ya. Satu bahagian saya mau mendorong ya. Ingat apa yang minggu lalu Pastor Betty sudah share. Mari kita juga bereskan dosa yang tersembunyi. Ada di dalam hidup ni saya mau mendorong anda. Ada kala kita lemah dalam bahagian itu. Pasti setiap kita ada kelemahan, termasuk saya juga. Tapi kelemahan itu mari kita bereskan. Kalau memang kita masih terjebak dalam dosa itu, kita minta kekuatan dari Tuhan. Dengan Tuhan pasti bisa. Pasti bisa. Saya sangat percaya. Tapi kalau kita mengikut kekuatan kita, memang tak bisa. Mari kita tutup semua celah-celah. Supaya apa? Supaya anda tetap menang. Next. Ya, anak Allah, Yesus Kristus. Yesus sama dengan kita. Dia tidak dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Sebenarnya Tuhan selalu membuka jalan keluar untuk setiap kita. Setiap dosa, setiap cobaan, setiap ujian dan sebagainya. Tuhan, sebenarnya kita tahu saja jatuh sebenarnya. Kalau kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kerana kita bergantung, kita lemah, kita mungkin jauh dari Tuhan, kita mungkin tidak datang beribadah dan sebagainya. Karena itu saya mau katakan kepada umat CSD, itu sangat mempengaruhi iman. Bagaimana iman anda bisa tetap kuat dengan beribadah, dan beribadah itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Contohnya, kalau anda makan satu kali untuk hari Ahad, satu kali saja, mungkin berpesta lah, buffet lah di hotel atau apa-apa. Anda makan 2 jam, 3 jam. Apakah anda bisa bertahan sampai next week, minggu depan, hari Ahad? Sama juga. Sebenarnya tidak cukup anda beribadah. Anda harus rajin belajar firman. Anda harus rajin berdoa dan sebagainya. Bahkan anda perlu berpuasa. Kalau kesempatan saya akan share dengan lebih dalam. So di sini, next. Hidup ini adalah satu pilihan. Next, ya. Berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Bukan sekat untuk anda saja sebenarnya, tapi untuk saya. Mau berdosa atau tidak. Kita sangat lihat, semasa kita tetap berbuat dosa, semasa kita sangat senang dengan terjebak dalam dosa, enjoy dalam dosa. Anda lihat hidup Yudas Iskariot. Saya percaya dia cinta uang bukan satu hari. Bahkan dia bendahari. Kita tahu bendahari ya. Semua uang masuk dalam poket dia. Dan demi keuntungan, dia bisa menjual tuannya, yaitu Yesus Kristus. Yang sangat mengasihi dia. Dia tahu hati Tuhan. Oleh itu, jangan bermain dengan dosa. Ini hanya dosa yang nyata. Ada dosa yang tidak kurang nyata. Mungkin orang tidak tahu. Hidup itu pilihan. Pilih dengan bijak. Supaya apa? Supaya anda menang. Ya. Sama anda ada menang. Yaitu tentang koneksi anda dengan Tuhan. Apakah anda terhubung senantiasa dengan Yesus? Kalau anda terhubung dengan Yesus, waktu anda dicoba, waktu anda dicabar, pasti anda run to Jesus. Anda akan lari kepada Tuhan, minta kekuatan dari Dia, dan anda akan dilepaskan dari dosa itu. Ya. So pagi ini kita akan terus masuk ke dalam topik pagi ini, yaitu melawan dunia. Melawan dunia. Di Roma pasal 12 ayat 1 menyatakan, kerana itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, ya, tubuh kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Arti apa? Kita mau memberi korban yang menyenangkan kepada Tuhan. Korban hidup kita, tubuh kita, ya, di mana kita mengutamakan Tuhan. Kita tidak mau seperti dunia. Dunia sangat senang dengan dosa. Bahkan sebenarnya anda akan menikmati, anda dan saya pasti menikmati dosa, kan? Pasti menikmati apapun jenis. Nanti saya akan masuk ke dalam. Seterusnya, itulah ibadah yang sejati. Dan next, ini sangat penting. Ya, mari kita baca bersama 2-3 Roma 12:2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Yes. So di sini, ya, firman sangat jelas, jangan menjadi serupa dengan dunia. Satu musim menyatakan jangan ikuti norma-norma dunia. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Itulah kebenaran firman. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, supaya apa? Supaya kita selalu mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan is always the best. Jalan Tuhan akan memuaskan hati anda, jiwa anda, roh anda. Jalan Tuhan yang terbaik sebenarnya dibagi oleh Tuhan. Next, 1 Yohanes pasal 2:16. Mari kita baca, itu sangat penting. 2:3. Sebab semua yang ada di dunia ialah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada sangat jelas ya, tak usah dikatakan apa-apa. Di dalam dunia berbicara tentang kedagingan, berbicara tentang mata, ya, apa yang anda lihat, anda ingin. Keangkuhan itu kesombongan. 3 perkara, ya. Dan kita sangat tahu di zaman ini, ya, banyak, ya, apa yang ditawar dari dunia itu, keinginan dunia ini sangat jahat. Pertama, mari kita belajar, itu tentang keinginan daging. Ya, keinginan daging berarti tentang tabiat manusia yang berdosa. Ya, hawa nafsu, semua kedagingan. Termasuk tentang narkoba. Ada yang terjerat, mungkin ada di antara teman anda yang terjerat tentang itu. Karena satu waktu anda menghisap narkoba, anda akan ketagihan, susah keluar. Memang ada yang successful, tapi anda perlu berjuang. Apa lagi tentang hawa nafsu? Saya percaya setiap anda sudah dewasa, ya. Dan anda perlu mengetahui tentang dunia ini. Dan saya mau terus terang share kepada anda. Salah satu keinginan kedagingan ialah tentang apa? Kegilaan seks. Free sex is okay. Di dunia ini kan, itu sangat biasa. One night stand is okay. Yang tidak bermasalah. Karena apa? Yang penting sekarang zaman ini katakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa terhadap yang lain. Itu hanya enjoy sesama saja. Dan bahkan pelacuran tidak bermasalah. Karena apa? Terutama di antara muda-mudi. Saya men-share itu supaya apa? Supaya anda bisa tangkap, ya. Sekarang banyak muda-mudi, ya, sama di college atau bekerja atau masih sekolah menengah dan sebagainya. Karena itu is a easy money. Betul kan? Dan saya sangat memahami. Jika kita pandang dari sudut ekonomi, ya, mungkin ada yang sangat memerlukan, ya, kewangan dan sebagainya untuk keluarga, untuk pelajaran dan sebagainya. Tapi satu bahagiannya, semasa kita melakukan dosa, anda akan susah keluar dari itu. Anda bisa terjerat. Dan berapa negara, ya, pelacuran itu sangat merajalela. Bahkan itu ekonomi mereka sebenarnya. Dan kita sangat tahu juga tentang, ya, untuk pelacuran bukan setakat tentang wanita atau lelaki saja, tapi yang transgender, maksudnya mereka yang pilih menjadi, yang lelaki pilih menjadi perempuan dan sebagainya. Di beberapa negara kerja supaya apa? Supaya untuk membiayai keluarga, mensupport keluarga. Tapi waktu mereka pulang ke kampung mereka tidak dihargai. So very sad, sangat sedih sebenarnya. So mari kita memahami semua itu. Dosa sebenarnya kita bisa mengenjoy sekejap, tapi
itu sangat mempengaruhi masa hadapan. Tapi semasa kalau Anda mengenal teman Anda yang itu, bawa mereka balik kepada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus bisa dibalikkan keadaan. Bisa dengan kuasa Tuhan bisa dibalikkan. Di dunia ini ya, kalau kita tahu ya, dunia sangat susah menerima orang seperti itu. Orang bernarkoba, orang yang latar belakang yang memacam-macam. Tapi I want to tell you, Jesus love you. Ya, yang beronline, Jesus love you. Tuhan Yesus terima Anda dan balik kepada Dia. Supaya Tuhan Yesus bisa menolong Anda. Ya, next. Seterusnya, ya, tentang apa? Semua pertama ya keinginan daging, kedua ya keinginan mata. Keinginan mata sebenarnya bicara tentang apa? Apa yang dilihat. Kamu lihat sesuatu, Anda inginkan. Contohnya Anda sekarang lihat ya di Shopee atau ada 88 ya promosi. Wah, itu sangat mungkin Anda sangat suka cita. Ataupun ada diskon di mana-mana. Wah, ada promosi value for money. Ada rela membelinya. Karena itu sangat menarik hati sebenarnya. Ya, Anda melihat karena murah. Mungkin dulu Anda harus menggunakan 100 ringgit, tapi sekarang mungkin 50 ringgit saja Anda bisa mendapat itu. Dan seterusnya, saya katakan kerana keinginan mata itu sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita hanya ingin. Apa yang terjadi ialah apa? Kita bisa juga terlibat dalam scam. Artinya kita mendapat uang mudah melalui penipuan. Itu yang terjadi sebenarnya. Anda membaca berita, ada scam ni, scam sana. Karena mereka perhitungkan bukan tentang hubungan, tentang akibat orang yang ditipu. Tapi mereka hanya mau uang. Itu sebab Anda bisa menangkap. Kalau Anda bisa menangkap ya, semasa kita cinta uang, itu permulaan, itu punca semua kejahatan. Semasa kita cinta uang, kita tidak menghargai cara bunuh kalau bisa, mencuri bekal Anda, bahkan dia mau membinasakan hidup Anda. Tadi saya sudah share berapa bagian kedagingannya, kesombongan sebagainya. Itu bisa menjatuhkan kita. Next. Dan siapakah Anda? Orang percaya. Mari kita baca bersama. 2, 3. Jadilah kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Oleh kerana itu, kita sadar siapa yang kita perangi sebenarnya. Firman menyatakan bahawa Anda adalah utusan Kristus. Anda duta Kristus. Melewati hidup Anda. Ya, memang Anda mungkin melewati cabaran, tapi Tuhan mau pakai Anda. Kalau Anda mempunyai fighting spirit, teman Anda yang bekerja bersama Anda akan lihat, wah, dia never give up. Itu akan menjadi dorongan juga. Next, Efesus pasal 6 ayat 12 menyatakan, kerana perjuangan kita bukan apa? Melawan darah daging, tetapi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So, apa yang kita lawan sebenarnya? Kita bukan lawan manusia, bukan darah daging berbicara tentang manusia. Kita bukan, contohnya orang menjelekkan orang, mau menghabisi Anda, orang menipu Anda, orang mengeksploitasi Anda, orang cucu Anda. Sebenarnya dia dipengaruhi oleh roh itu. Oleh itu, mari kita belajar bahawa sebenarnya peperangan kita bukan terhadap manusia itu. Itu manusia bukan musuh Anda. Tapi yang Anda perangi sebenarnya, satu versi mengatakan, kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi yang tidak berjasad. Maksud itu, tak ada badan. Pribadi yang tidak berbadan, bertubuh,
Penguasa-penguasa dunia tidak kelihatan. Setan-setan berkuasa dan pengaruh-pengaruh kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Ada sedang berperang dengan sesuatu roh, tidak mempunyai tubuh, tidak kelihatan. Tapi semasa Anda tahu siapa diri Anda, Anda anak Tuhan, Anda diberi kuasa dan otoritas dari Tuhan, Anda bisa menanggung itu. Next, Yohanes pasal 16 ayat 33 menyatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. So di sini, semasa bagaimana Anda menerima shalom, damai sejahtera dari Tuhan? Semasa apa? Semasa Anda apa? Tinggal di dalam Tuhan. Kalau Anda kerja di luar, cari solusi dari luar, Tuhan susah. Anda mungkin tak ada damai, Anda tetap bergumul. Seterusnya, dalam dunia, ya, mari kita baca bersama mungkin ini. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. So, apa yang Anda hadapi, Anda akan menderita penganiayaan. So, biasa kan? Itu kenyataan. Itu kebenaran firman. Dan dunia ni Anda dijelekan, digosip, di apa, jangan ambil hati, karena memang biasa dunia. Orang dunia dan orang yang benar memang dibedakan. Yang merah itu, aku telah mengalahkan dunia, berarti bahwa Tuhan telah menang. Sebagai anak Tuhan, Anda diberi kuasa, Anda pasti bisa menang. Anda pasti bisa menang. Ya. Next, bagaimana mengalahkan dunia? Mari kita baca bersama ayat 3, 2, 3. Sebab ini kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat. Okey, teruskan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa yang Anda bisa tangkap? Bagaimana Anda mengalahkan dunia? Pertama, ayat 3 menyatakan, kalau Anda katakan I love Jesus, kasih kepada Allah, Anda akan menuruti perintahnya. Dan bagaimana Anda menuruti perintahnya? Bagaimana? Anda perlu membaca firman-Nya dari permulaan, dari Kejadian sampai ke Wahyu. Jangan skip, jangan katakan ini tak enak, ini seperti menjadikan aku mengantuk dan sebagainya. Jangan skip. Itu sangat penting. Ya. Seterusnya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini kemenangan yang mengalahkan dunia. So, pertanyaan, bagaimana Anda mengalahkan dunia? Bagaimana? Siapa tahu? Jawabannya lah iman kita. Iman Anda akan mengalahkan dunia. Iman Anda, semasa Anda kuat di dalam iman, semasa Anda memberi makan untuk iman Anda dalam firman, dalam doa, dalam puasa dan sebagainya, dalam melayani dan sebagainya, iman akan semakin bangkit. Semasa iman Anda lebih kuat, Anda akan melihat bahawa ada terobosan, ada breakthrough dalam hidup Anda. So Anda bisa mengalahkan godaan, tawaran dalam dunia ini semasa Anda kuat di dalam iman. Sebab itu kuncinya. Oleh itu, datang beribadah sangat penting. Tadi saya sudah share, makan satu kali tak bisa. Itu harus dikerjakan setiap hari. Dan untuk yang ada yang sudah ada keluarga, saya mau katakan, saya mau mendorong Anda yang ada keluarga Anda, kebahagiaan keluarga Anda bergantung kepada Anda, orang tua terutamanya. Kalau Anda tidak beriman, tidak mempunyai iman yang kuat, kalau Anda tidak bisa bergantung kepada Tuhan, jangan katakan bahawa anak kamu harus
mempunyai iman yang sangat kuat. Karena biasanya anak belajar dari orang tua. Anak belajar dari orang tua. Itu akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga anda. Berkat, perlindungan. Itu iman sebenarnya. Ya, mungkin kalau anda orang sangat kaya, anda mempunyai banyak bodyguard, ya. Orang kaya raya, orang terkenal. Kalau presiden mempunyai secret service, ya, yang memproteksi. Tapi saya mau katakan, kalau anda mempunyai iman yang kuat, anda bisa minta pelayanan malaikat, anda bisa meminta Tuhan memproteksi, maka anda bisa tetap berdiri semasa anda ditantang oleh dunia ini. Semasa anda ditantang, anda tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus. So mari kita belajar bahwa itu sangat penting untuk hidup kita. Next, 1 Yohanes pasal 4, ya, ayat 4. Mari kita baca 2-3. Kamu berasal dari Allah, anak-anak. Kamu telah mengalahkan palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. So firman sangat nyata menyatakan bahwa kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya anda bisa menang. Anda sebenarnya, iman bukan berbicara bahwa kamu bisa menang. Anda harus yakin bahwa aku sedang menang. Cara bagaimana kita berdoa sebenarnya, cara bagaimana kita berdoa, aku sedang menang. Karena apa? Tanya orang di sebelah. Roh yang ada di dalam kamu. Bagi tahu orang di sebelah, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bagi tahu dia, roh, karena anda mempunyai kuasa Roh Kudus, anda bisa, anda pasti menang sebenarnya. Anda pasti menang. Bukan dalam gagah perkasa anda, tapi dalam kuasa Roh Tuhan, anda pasti menang. Anda mempunyai masa depan yang sangat penting, sangat cerah di mata Tuhan. Ya. Seterusnya, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 menyatakan, mereka berasal dari dunia, sebab mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Setiap umat CST, mari kita lihat, mereka yang mengikuti dunia, mereka yang hidup duniawi, mereka tak milik dunia. Saya mau sampaikan kepada anda, mari kita tangkap, kalau itu salah satu guideline, bagaimana hidup anda? Apakah anda mendengar mereka, yaitu dunia? Apakah anda masih hidup terlalu duniawi? Tujuan saya sampaikan kebenaran itu bukan untuk menghakimi, tapi anda sadar. Mari cek hidup anda bagaimana, hidup benar atau hidup duniawi. Ayat 6 menyatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Kalau anda memang milik Tuhan, anda akan mendengar firman-Nya. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Sangat jelas. Mereka bukan dari Tuhan, mereka yang tidak milik Tuhan Yesus tidak akan mendengar. Kita bisa share, kita bisa buat KKA, kita bisa buat Bible study bersama, tapi kalau mereka sudah putuskan tidak mengikuti Tuhan Yesus, mereka akan menghadapi akibat itu. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Artinya bahwa semasa anda mau menjadi pelaku firman-Nya, adalah milik Kristus, anda akan diangkat oleh Tuhan semasa Tuhan datang kedua kali. Kalau anda bukan milik Tuhan, anda akan seperti orang dunia ini. Anda akan mengejar dunia, uang, kekayaan, kesombongan, kemewahan. Itu penting sebenarnya, kekayaan itu penting. Tapi apa yang kan ialah cinta uang. Masalah bukan uang, masalah cinta uang. Berbicara tentang hati anda, berbicara tentang hati anda. Saya mau anda buka Alkitab
itu tidak ada di slide ya. Di Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8 ya. Mari kita buka itu ya, Roma pasal 2 ayat 6. Ini second last ya, firman yang saya akan sampaikan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, stop. Artinya apa? Tuhan Yesus akan membalas setiap orang, memberi ganjaran, memberi upah sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana Anda hidup hari ini? Tuhan sedang adil. Ingat, Tuhan sangat adil. Bukan sangat adil, tapi sangat adil. Ayat 7, next. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Arti apa? Mereka yang tekun dan sabar melakukan kehendaknya. Mereka yang tekun menjadi pelaku firman-Nya. Memang kita tak akan sempurna. Sama katakan, tujuan saya bukan katakan bahwa ada, termasuk saya juga tak akan sempurna sampai kita dipakai Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau ialah apa? Anda tekun, konsistensi. Itu sangat penting. Selalu beribadah sangat penting, mempengaruhi iman Anda. Kalau ada doa bersama, ya kalau ada komsel dan sebagainya, kalau bisa berkumpul bersama, mungkin Anda bisa berkumpul di tempat lain, membangun iman, memberi kesaksian dan sebagainya, saling mendorong. Itu sangat baik. Itu akan menjaga hidup kekal Anda. Seterusnya, ayat 8. Tetapi baca, muka dan gerak kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ada hukuman yang sangat dahsyat ya, dibagi kepada mereka yang melawan kebenaran, yang berjalan dalam semua kejahatan. Ayat 7 menyatakan hidup kekal. Ayat 8, muka dan gerak berbicara tentang apa? Tempat mana? Satu tempat, ia di syurga. Ayat 7. Ayat 8 berbicara tentang neraka, di mana setiap orang yang memberontak, setiap orang yang melawan ya kebenaran akan dibuang ke lautan api, disiksa selama-lamanya. Itu kenyataannya. Mungkin Anda kata takkan. Anda harus memilih. Tadi ya, sebelum masuk topik melawan dunia, pilih untuk berdosa atau tidak. Anda perlu membuat pilihan. Next, Filipi 2 ayat 12 menyatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Kerana itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu itu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Waktu contohnya, waktu pastor atau pemimpin ada bersama dengan Anda akan apa? Jaga, berbicara juga baik ya. Anda tak akan berdosa. Saya percaya Anda tak akan berdosa di depan pastor atau pemimpin Anda. Tapi waktu Anda sendiri, Anda mungkin ya bersama, sebenarnya itu is a real test. Itu ujian yang sejati sebenarnya. Di waktu Anda tidak beribadah, contohnya Anda tidak di komsel atau Anda tidak mengikuti persekutuan doa, Anda bisa hilang keselamatan Anda kalau Anda lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Anda bisa, kecuali Anda bertobat. So pagi ini mari kita tahu bahwa Anda bisa melawan. Anda bisa melawan dunia ini dan tetap menang. Mari kita pelajari dari hidup Paulus. Hidupnya sangat fokus kepada Tuhan. Dan dipenjarakan. Kapal-kapal dia naik, ditenggelamkan. Dia dipukul, difitnah, dia apa? Oleh itu, kalau difitnah, dijelekkan, diremehkan, itu
Kalau kita bandingkan itu dengan apa yang Paulus lewati, piece of cake is nothing. Kalau Anda masih senang tersinggung, senang dilukai, saya mau dorong Anda, bangun iman Anda. Karena itu solusi untuk Anda, untuk hidup Anda. Anda bisa menang apapun semasa Anda hidup di dalam Tuhan, semasa Anda tinggal dalam Kristus. Ya, so itu yang saja yang saya sampaikan. Mari kita berdiri. Shalom kepada Jemaat CSD, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Mari beribadah bersama di gereja pada setiap Sabtu pada jam 8 malam dan pada hari Ahad pada jam 10 pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Pada ibadah minggu hadapan kita akan ada special speaker yaitu Rev Dr. Wilson Ng. Beliau merupakan seorang pengusaha, penulis dan pelayan Tuhan yang tak habis. Beliau juga mempunyai beberapa jawatan di peringkat antarabangsa. Salah satunya ialah International Asia Director of Christian for Israel International. Jangan lupa, mari bawa bersama keluarga dan rakan-rakan Anda. Rabu ini tidak ada doa bersama di gereja. Ikuti renungan Mana Surgawi pada pukul 8 malam di YouTube gereja. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan cara online, jemaat boleh transfer ke akaun Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CSD Church Subang Jaya di YouTube, dan CSD Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.